Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran Ekuret Online di Konterisasi Akuntansi. Untuk sesi kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan entry transaksi kasus perusahaan jasa, yaitu kasus dari usaha Sini Salon. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis bukti transaksi yang sebelumnya kita lakukan di tahap 1 dan tahap 2, yaitu melakukan setup awal tahap 1 dan 2. Untuk kali ini kita lakukan yaitu proses entry transaksi. Kita cek dulu untuk soalnya. Ya. Untuk pembahasan soal ini sebelumnya kita pahami dulu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan entry transaksi. Untuk entry transaksi atau memasukkan bukti transaksi tersebut ke dalam Ekuret Online, kita harus pahami dulu bagaimana tentang jenis-jenis transaksi yang nanti biasanya muncul di kegiatan usaha. Ambil contoh, untuk transaksi yang dimasukkan ke dalam ada nanti di kas dan bank, ya, yang ketiga nih, 4 ya, kas dan bank. Di sini ada pembayaran dan penerimaan. Untuk pembayaran itu digunakan untuk melakukan transaksi seluruh pengeluaran dana kas ataupun dana bank yang digunakan untuk transaksi selain dari pembayaran hutang, atau istilahnya transaksi yang tidak ada kaitannya dengan transaksi pembelian ataupun penjualan. Sama dengan di penerimaan, jadi seluruh transaksi yang melakukan penerimaan seluruh uang kas ataupun uang di rekening bank yang penerimaannya bukan dari penerimaan pelunasan piutang ataupun penjualan tunai. Ambil contoh di penerimaan di sini, misalkan ada penerimaan dari bagi hasil atau bunga bank jika kita punya simpanan di bank. Kemudian kalau pembayaran, misalkan di sini pembayaran contohnya adalah transaksi misalkan pembayaran tagihan listrik, pembayaran untuk tagihan rekening koran, rekening air, langganan koran gitu, maksudnya seperti itu, atau ya pembayaran yang lain, pokoknya tidak berkaitan dengan pembelian dan penjualan. Nah, kemudian jika transaksi itu berhubungan dengan pembelian tunai ataupun kredit, nah dimasukkan ke sini di pembayaran pembelian ataupun di faktur pembelian. Jika nanti ada pesanan pembelian, kita masukkan di pesanan pembelian. Dari pesanan tersebut ada penerimaan barang. Kalau jika ada uang muka, kita masukkan uang pembelian. Jika pembeliannya secara kredit, masuk faktur kredit. Jika ada pembelian secara tunai, berarti pembayaran pembelian. Dan jika ada retur, tinggal kita masukkan retur pembelian. Begitu pula dengan penjualan. Penjualan di sini digunakan untuk transaksi penjualan kredit dan penjualan secara tunai. Jika tunai berarti ada penerimaan penjualan, jika penjualannya secara kredit berarti ada faktur penjualan. Nah, kemudian ada pesanan penjualan jika ada pesanan dan pengiriman serta uang muka penjualan. Itu saja yang harus dipahami untuk transaksi. Jika mungkin ada transaksi lain bisa masuk ke dalam jurnal umum. Misalkan ada memo, itu masukkan jurnal umum. Seperti itu. Langsung aja kita lihat di transaksi pertama. Tapi untuk kali ini saya tidak akan cuma beberapa transaksi. Transaksi 1 kita bahas. Ya, di sini ada pembelian, perusahaan membeli perlengkapan salon melalui kas dengan nomor voucher OP16-1. Dari transaksi ini kita bisa masukkan ke pembelian lain-lain. Berarti pembelian di sini tidak ada kaitannya dengan penjualan atau pembelian barang dagang.
tapi pembelian perlengkapan salon dengan bukti after payment. Jadi kita masukkan di kas dan bank. Di pembayaran, nah di pembayaran ini kita masukkan dia macam mana nih, dibayar dari uang kas. Jadi uang kasnya kita gunakan, kita masukkan di akun kasnya. Nomor buktinya kita matikan dulu, ini posisi biru ini berarti on untuk penroman otomatis nama sistem. Jika kita matikan jadi abu-abu, tinggal kita masukkan nomor buktinya. OP 11 tanggalnya, masukkan tanggalnya 01/01/2016. Kemudian di akunnya berarti ada pembelian perlengkapan kantor. Berapa nilainya? Masukkan, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nilainya adalah 450. Nah, kemudian kita klik lanjut. Kita masuk ke info lainnya. Di sini ada info lainnya di bawah untuk rincian pembayaran. Kita masukkan nomor ceknya sama, nggak apa-apa. Kalaupun tidak ada nomor ceknya nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan penerimanya siapa nih? Sumber Makmur. Kita tulis cek. Kemudian catatan adalah keterangan di sini, pembelian perlengkapan kantor atau salon. Nah, jika sudah, nah di sini ada tombol simpan. Kalau kita udah masukkan, kita klik simpan saja. Kemudian kalau di bawah ini, kalau kita mau mencetak hasil dari form yang kita inginkan, kemudian ini dokumen. Jadi kalau kita mengklik ini, nah kita ambil dokumennya. Misalkan dokumennya ini, ya kita lampiaskan dokumen tersebut. Jadi kalau ada dokumen asli di perusahaan, berarti ya di scan dulu dokumennya. Kemudian lain-lain ini untuk transaksi favorit. Jadi kalau transaksi ini sering terjadi, kita favoritkan. Nah, kita simpan langsung. Oke. Nah, nanti akan muncul ke pembayaran berikutnya. Kalau kita pengen lihat apa yang sudah kita masukkan, kita lihat di daftar. Ini warna hijau ini daftar. Kita cek. Nah, ini transaksi yang kita masukkan tadi. Oke. Itu yang pertama. Kemudian lanjut ke yang kedua, dokumen 2. Dokumen 2 ini juga other payment, yaitu ada pembayaran brosur. Jadi hampir sama dengan transaksi pertama tadi, pembayaran menggunakan kas. Kita pilih kas, buktinya kita masukkan P02, kemudian tanggalnya tanggal 3. Untuk akunnya di sini ada keperluan iklan, berarti kita masukkan beban iklan, cari atau bisa diketik beban iklan. Kita masukkan nominalnya senilai 600.000. Kita klik lanjut, masukkan infonya, percetakan media kawasan. Catatannya adalah samakan dengan keterangan di sini, pembayaran brosur untuk iklan. Jika sudah, kita simpan. Kita lihat daftarnya, sudah 2 kita masukkan. Jadi 2 ini kita masukkan. Yang ketiga, transaksi ketiga di sini adalah sales order. Ya, sales order kita masukkan. Di sini ada pesanan penjualan. Ya, jadi ada pelanggan yang pesan ke perusahaan, yaitu pelanggan Rudi. Kita masukkan. Pelanggannya sales order. Berarti karena ini ada pesan penjualan, berarti kita masukkan di penjualan, pesanan penjualan.
kita masukkan namanya Rudi Salon. Nomor pesanan kita masukkan SO 16, garing 16, garing 01. Tanggalnya pesanannya adalah tanggal 4 2016. Kemudian kita masukkan barangnya adalah krim bat dan lulur mandi susu. Krim bat sebanyak 50 unit, botol dengan pajak, klik lanjut. Kemudian yang kedua lulur mandi susu, sebanyak 50 dengan BPN, klik lanjut. Informasi lainnya kita masukkan, ada nomor PO nya yaitu RS189, kita masukkan. Kemudian syaratnya net 30, kita ganti net 30. Keterangannya adalah pesanan penjualan. Penjualan oleh Rudi Salon. Nah, tanggal pengiriman sesuaikan dengan ini, permintaan dari Rudi Salon tanggal 5 Januari 05/01/2015. Kena pajak ya. Oke. Cukup. Kalau sudah kita simpan. Jadi pesanannya ada 1 tanggal 4 Januari 2015. Itu pesanan untuk transaksi nomor 23. Kemudian lanjut ke transaksi 4, yaitu tanggal 5. Di sini ada pengirim pesanan ke Rudi Salon. Jadi kita mengirim karena ada pesanan, kemudian pesanan tersebut kita kirim. Tapi pesanan di sini pengirimannya tidak semuanya, ada 25, jadi cuma separuh. Berarti di penjualan, pengiriman pesanan. Kirim ke Rudi Salon. Kemudian masukkan DO-nya. Kemudian pengirimannya tanggal 5. Pengirimannya melalui apa? Menggunakan sepeda motor, kita ketik sepeda motor. Kita klik yang biru ini supaya masuk sepeda motornya. Kemudian karena di sini kita adalah pengiriman barang yang dipesan tanggal 4, ada sales order, berarti ada kita ambil barangnya berasal dari pesanan. Ya, kita ambil barang dari pesanan, jadi bukan kita masukkan dari sini. Jadi kalau kita pilih misalnya kirim bat seperti ini, nah itu salah, karena nanti akan mengurangi stok gudang. Padahal gudang sudah berencana untuk pengiriman dari, seharusnya pengiriman dari pesanan, bukan dari pengambilan barang di sini. Jadi kita ambil barang dari pesanan. Kita masukkan dua barang ini. 50-50 kuantitas yang dipesan, tadi 50 yang dipesan, tapi yang dikirim belum 50 semuanya, tapi cuma 25. Jadi kita edit di sini, diklik aja. Nah, ini kita edit ganti 25. Kemudian kita lanjut. Kemudian yang barang untuk kedua lulur mandi susu sama ini 25. Kita klik lanjut. Nah, ini kita info lainnya kita ganti dengan sini adalah pengiriman pesanan penjualan yang pertama ke 1 kepada di sana. Kemudian kalau sudah
kita simpan. Ini untuk transaksi yang keempat. Kemudian lanjut lagi, di sini ada pelanggan umum menerima jasa. Jadi kita memberikan jasa kepada pelanggan umum. Jadi sini kita masuk buatkan sales invoice atau faktur penjualan, kemudian si pelanggannya membayar secara tunai. Jadi ada dua bukti ini kita jadikan sebagai acuan untuk mengerjakan tanggal 7 ini. Jadi pelanggan melakukan pembayaran atau transaksi dengan kita melakukan penjualan jasa kita kepada pelanggan umum secara tunai. Kita masukkan saja. Jadi di sini kita buatkan faktur dulu, penjualan, faktur penjualan. Kemudian kita cari pelanggannya adalah pelanggan umum. Kemudian nomor fakturnya adalah SI. Tanggal fakturnya adalah tanggal 7 15. Nah, kita masukkan barangnya, cuci potong bulu. Pertama, cuci potong bulu sebanyak 5 pelanggan. Kena pajak, klik lanjut. Kemudian hair spa, masukkan 5 juga pelanggan, lanjut. Kemudian krim bat. Nah, di sini sebanyak 5. Kemudian lanjut. Total semuanya 55. Total penjualan 1.320, PPN 10%, 120, totalnya 1.200. Kita kasih keterangannya di sini adalah penjualan jasa kepada pelanggan. Nah, info lainnya kena pajak, ini pengiriman hari itu juga 2016. Oke, seperti itu informasi umumnya cukup. Informasi lainnya, informasi rincian barang kita masukkan karena ini penjualan secara tunai, berarti kita proses untuk pembayaran. Nanti akan masuk ke penerimaan penjualan. Nah, kita masukkan nomor buktinya di sini, sesuai di sini adalah CR customer receipt 1101. Tanggalnya tanggal 7 2016. Kita terima uangnya ke kas di sini, ya, ke kas. Kemudian kita ini kalkulasikan hitung nilai pembayaran dengan kita tombol itu penilaiannya. Kemudian informasinya kita tambahkan, yaitu penerimaan penjualan jasa kepada pelanggan umum. Seperti itu. Nah, ini udah masuk, kita simpan penerimaan penjualannya. Kemudian ini kita close kalau sudah. Nah, fakturnya kita lihat, pelanggan umum statusnya lunas. Dan kalau kita coba lihat hasil yang kita masukkan tadi, nanti akan muncul tanda lunas di sini, di stempel seperti itu. Ya, kalau sudah, kita tutup faktur penjualan. Kemudian transaksi 6, di sini ada mengirimkan sebagian produk yang belum dikirim. Nah, tadi kan ada pengiriman produk yang tanggal 5, itu pengiriman yang pertama. Nah, sekarang kita masukkan pengiriman yang kedua. Ya, pengiriman kedua kita masukkan, berarti kita ambil dari penjualan pengiriman pesanan. Kita cari pelanggannya tadi Rudy Salon. Ini Rudy Salon. Kemudian DLO-nya kita yang ambil kedua. DO
tanggal 9/01/2016. Pengirimannya menggunakan sepeda motor. Nah, kita ambil dari pesanan. Nah, kita ambil dari pesanan, kita klik, kita masukkan SO-nya. Tadi tinggal 25 ya kan, tadi pertama pesanan 50, dikirim sepertama tadi 25, sekarang pengiriman kedua 25. Tinggal informasinya tambahkan pengiriman pesanan penjualan yang kedua kepada Budi Salon. Seperti itu, tinggal kita simpan. Jadi pengiriman pesanannya ada 2 begini, tinggal kita geser saja sini ya. Oh ini nggak sama Pak, nah ini tinggal diedit aja nih. Ini kan pakai spasi tadi, di yang pertama pakai spasi, simpan edit nih. Nah nanti akan sama seperti itu aja. Pengiriman pesanan. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan sesi pertama entry transaksi. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu pengiriman tagihan ini ya. Saya kira pertemuan kita untuk kali ini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.